Selamat pagi Pak Zeb dan Bu Selvi dan teman-teman yang menonton. Perkenalkan, nama saya Jessica Elaine Susanto dari kelas 9 BPC absen nomor 12. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk mengenal lebih lanjut mengenai bangun ruang. Jadi, bangun ruang itu ada banyak jenisnya. Ada tabung, ada kubus, kerucut, balok, prisma, piramida, bola, dan terakhir ada limas. Tetapi pada kesempatan hari ini, saya akan membahas lebih lanjut mengenai bangun ruang kerucut. Jadi, kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan cara mengubah tutup tabung menjadi sebuah titik. Kerucut dibangun dari beberapa unsur. Yang pertama adalah bidang alas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran atau daerah yang diarsir. Lalu ada diameter bidang alas, yaitu ruas garis AB. Dan setengah dari diameter adalah jari-jari, yaitu ruas garis OA dan OB. Lalu ada tinggi kerucut yang dilambangkan dengan T, yaitu jarak dari titik puncak kerucut ke pusat pada lingkaran. Selanjutnya ada selimut kerucut, yaitu sisi kerucut yang tidak diarsir. Dan terakhir ada garis pelukis yang dilambangkan dengan S, yaitu garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak C ke titik pada lingkaran. Untuk menghitung bangun ruang kerucut, kita menggunakan rumus-rumus, yaitu rumus luas permukaan, yaitu PR dikali dalam kurung R tambah S, dan ada volume kerucut, yaitu sepertiga dikali PR kuadrat dikali T. Nah, untuk penggunaan pi, kita menggunakan pi 22/7 untuk jari-jari yang merupakan kelipatan 7, dan pi 3,14 untuk jari-jari yang bukan merupakan kelipatan 7. Kita lanjut ke contoh soal, yaitu diketahui sebuah kerucut mempunyai jari-jari 15 cm dan tinggi 20 cm. Berapakah volume kerucut tersebut? Untuk contoh soal kali ini, kita menggunakan rumus volume kerucut, yaitu sepertiga dikali pi R kuadrat dikali T. Caranya kita tinggal memasukkan angka-angka yang sudah diketahui ke dalam rumus volume, yaitu sepertiga dikali pi 3,14 karena jari-jari tersebut bukan merupakan kelipatan 7. Lalu R kuadrat yaitu 15 kali 15 dan T yaitu 20. Kita bisa membagi 15 dengan 3 yaitu 5. Jadi 3,14 dikali 5 dikali 15 dikali 20. 3,14 dikali 5 hasilnya 15,7 dan 15 dikali 20 hasilnya adalah 300. Jadi 15,7 dikali 300 adalah 4.710. Jadi teman-teman, volume untuk soal di sini adalah 4.710 cm3. Untuk contoh soal berikutnya, soalnya sama dengan soal sebelumnya, tetapi kita kali ini mencari luas permukaan kerucut dengan menggunakan rumus PR dikali dalam kurung R tambah S. Sebelumnya kita mencari sisi miringnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus akar R kuadrat tambah T kuadrat. Tinggal kita masukkan saja angkanya, R kuadrat jadi 15 kuadrat dan T kuadrat 20 kuadrat. Jadi hasilnya akar 225 ditambah 400. Jadi sisi miringnya adalah akar 625, yaitu 25 cm. Kita hitung luas permukaannya dengan memasukkan angka-angka yang sudah diketahui ke dalam rumusnya, yaitu pi 3,14 dan R15 dikali dalam kurung R15 tambah S-nya 25. 3,14 dikali 15 menghasilkan 47,1 dikali 40. Jadi luas permukaan untuk kerucut ini adalah 1884 cm persegi. Nah teman-teman, tahu nggak kalau bangun ruang kerucut ini memiliki banyak
kegunaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, untuk topi saat kita berpesta ulang tahun. Lalu ada pembatas jalan atau penanda jalan untuk mengatur lalu lintas. Dan ada kon es krim atau wadah untuk kita makan es krim. Lalu ada corong untuk menuangkan cairan seperti bensin ke dalam wadah yang sempit. Lalu ada caping petani dan nasi tumpeng yang berbentuk kerucut karena nasi tumpeng melambangkan kemakmuran dan kesempurnaan. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.